Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dadah, happy Sunday, dadah. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. teman hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Ayat hafalan minggu ini Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan menciptakan langit dan bumi. Amin. Dadah. Selamat beribadah. Happy Sunday. Selamat beribadah. Ayat hafalan Kejadian 1 ayat 1. ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan menciptakan langit dan bumi. Happy Sunday. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat hafalan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang gak dapat sembahyang. Dan terus kami sedang mengujinya dalam Yesus. Amin. Kejadian 1 ayat 1. pada Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, Kamu istimewa. Tuhan Ciptakan aku sangat istimewa. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dadah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bye bye, happy Sunday. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh dibanding bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Bye bye, happy Sunday. Halo. Selamat pagi. pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati Brian Brian mau mau memuji Tuhan. memuji Tuhan. 1, 2, 3. King Kong Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Halo, apa kabarnya nih adik-adik semua? Puji Tuhan, kembali lagi sama Koko Sam nih, Koko Sam yang pimpin pujian hari ini. Nah, puji Tuhan, adik-adik seneng gak? Sekarang sudah hari Minggu, kita ketemu lagi. Walaupun online, tapi Koko percaya semuanya sehat-sehat, baik-baik semua ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, oh, oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah dalamnya, oh, oh tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, pasti kau berbuah. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Yesus sungguh besar, bahkan mengelilingi bumi, dalamnya sedalam lautan. Puji Tuhan. Nah, tadi kan adik-adik kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
cerita yang barusan kita lihat itu menceritakan tentang ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu selalu mendatangkan hukuman. Adam dan Hawa karena tidak taat, mereka dihukum harus keluar dari Taman Eden. Taman yang begitu indah, yang begitu semuanya ada di sana, mereka harus tinggalkan dan mereka tidak boleh kembali ke taman itu. Adam dihukum harus bekerja keras. Dia menghasilkan sesuatu dari tanah dengan bekerja keras. Hawa juga dihukum dengan cara dia akan melahirkan anak-anaknya dengan kesakitan. Dan si ular juga dihukum, dia akan berjalan dengan perutnya. Anak-anak ingat, kita tidak boleh menjadi anak yang tidak taat. Kita harus menjadi anak yang menurut. Itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat cerita Yunus. Yunus tidak taat karena dia menolak perintah Tuhan. Dia tidak taat dan akibatnya apa? Dia dimakan oleh ikan yang besar. Anak-anak, Tante Sian mau kasih contoh beberapa anak ya. Mereka tidak taat. Ada anak yang disuruh belajar. Ayo belajar, besok mau ulangan. Tapi dia tidak taat. Tidak mau belajar, akibatnya apa? Nilai ulangannya jelek. Ada lagi anak yang gak nurut sama mama papanya. Disuruh mamanya mandi susah. Disuruh mamanya makan juga lama makannya. Disuruh belajar juga gak mau, malah main-main terus. Disuruh bereskan mainannya juga gak mau, malah ngeberantakin semua mainan. Akhirnya apa? Mendapatkan hukuman. Mamanya marah-marah. Mungkin ada yang dicubit sama mamanya atau pantatnya dipukul sama mamanya. Itu adalah hukuman yang diterima karena tidak taat, tidak nurut. Tapi kalau anak yang nurut, anak yang baik, kalau dikasih tahu, iya ma, iya pa, dikasih tahu bilang begitu. Nah, itu membuat mama papanya senang. Jadinya dipeluk-peluk, disayang-sayang. Anak-anak mau yang mana? Anak-anak mau dimarahin? Atau mau disayang-sayang? Kalau Tante Sian maunya disayang-sayang. Jadi, kalau mau disayang-sayang, Tante Sian juga harus nurut. Anak-anak juga harus nurut. Nurut kepada papa mama, kepada ibu guru. Itu berarti kita menurut kepada firman Tuhan dan kita menurut kepada Tuhan sendiri. Oke, anak-anak ingat ya, harus jadi anak yang nurut dan taat. Dengar-dengaran kepada hal-hal yang baik. Anak-anak pasti diberkati oleh Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Oke? Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Satu kali lagi anak-anak yang baik ucapkan ayat hafalannya dan juga diingat-ingat. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ingat,
ayat ini dan ingat-ingat terus dimanapun anak-anak berada. Taat kepada Allah supaya kita diberkati. Puji Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangan kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk ikutin Tante Sian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang anak-anak kerjakan aktivitinya. Halo, kembali lagi sama Koko Sem. Nah, adik-adik semua, untuk aktivitasnya adik-adik siapin kertas sama pensil warna ya. Nanti kita akan buat ini. Koko Sem udah buat. Tadang. Nih, nanti adik-adik buat nanti Koko kasih Sem videonya ya. Nanti adik-adik ikutin aja. Nih Koko Sem udah buat. Oke? Sampai jumpa hari Minggu. Nah, kita mau akhiri ibadah kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai. Tuhan memberkati teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.